Perkenalkan, nama saya Ardi Nipol dengan NIM F1011241018. Di sini saya akan membacakan hasil analisis saya mengenai puisi Nyanyian Angsa karya W.S. Rendra. Jadi di sini saya melakukan analisis menggunakan pendekatan struktural. Sebelum masuk ke hasil analisis, saya akan memberikan sedikit pengantar mengenai pengertian puisi, pengertian pendekatan struktural, dan unsur-unsur apa saja yang terdapat di dalam pendekatan struktural. Jadi, puisi merupakan satu di antara karya sastra yang padat sekaligus kaya dalam menyimpan pesan, gagasan, dan ekspresi pengalaman batin manusia. Dengan bahasa yang dipadatkan, penyair mampu menghadirkan kritik sosial, renungan religius, hingga potret kehidupan yang seringkali terpinggirkan. Untuk memahami makna yang tersembunyi di balik larik-lariknya, diperlukan pendekatan analisis yang tepat agar pesan yang dimaksud penyair dapat tersingkap secara utuh. Satu di antara pendekatan yang dapat digunakan untuk mengapresiasi puisi adalah pendekatan struktural, yaitu dengan cara menganalisis dengan memusatkan perhatian kepada keterpaduan antar unsur pembentukannya. Pendekatan ini memandang sebuah puisi sebagai sistem yang utuh, di mana setiap bagian saling berhubungan dan bersama-sama membentuk makna secara keseluruhan. Jadi, pendekatan struktural ini menitik beratkan pada unsur-unsur pembentukan puisi, yakni tema, diksi, imaji, majas, rima, dan amanat. Jadi melalui pendekatan ini diharapkan makna mendalam yang terkandung dalam setiap larik dapat terungkap secara lebih menyeluruh, serta memberikan pemahaman yang lebih kaya kepada pembaca. Selanjutnya masuk ke hasil analisis. Yang pertama itu ada tema. Jadi di sini saya mengartikan tema itu adalah gagasan pokok, pesan mendasar atau ide sentral yang menjadi fokus karya sastra. Tema bersifat universal dan menjadi benang merah yang menghubungkan setiap bagian karya. Jadi dalam puisi Nyanyian Angsa karya W.S. Rendra ini memadukan dua tema, yaitu tema sosial dan tema religius. Unsur sosial tampak dalam penggambaran kehidupan getir seorang pelacur bernama Maria Zaitun yang menderita penyakit parah, miskin, dan tersisih dari masyarakat. Melalui kisah ini, W.S. Rendra menyoroti kejamnya realitas sosial yang meminggirkan kaum lemah. Sementara itu, sisi religius terlihat dari kerinduan Maria untuk mengakui dosa dan kembali kepada Tuhan, yang kemudian mencapai puncaknya saat ia bertemu sosok mempelai, simbol kehadiran ilahi dan penebusan dosa. Kedua tema ini berpadu menghadirkan cerminan manusia yang mencari ampunan di tengah penderitaan dan menjadi sindiran halus terhadap masyarakat yang lebih gemar menghakimi daripada memahami. Selanjutnya, diksi. Di sini diksi adalah pilihan kata yang digunakan oleh penyair untuk menyampaikan ide, perasaan, dan suasana tentu. Jadi diksi dapat berupa kata lugas, kias, arki, arkais, vulgar, atau puitis. Dalam puisi ini, Rendra mengkombinasikan diksi yang kasar dan religius untuk memperkuat kontras antara dunia jasmani dan rohani, seperti pada larik sifilis, borok di kelangkang, dan gusi berdarah. Di sini penyair secara sengaja menggunakan kata-kata yang vulgar dan nyata untuk menampilkan penderitaan fisik tokohnya secara lugas. Sebaliknya, melalui larik malaikat penjaga Firdaus, apel, dan pengantin, muncul nuansa spiritual yang menandakan kerinduan jiwa akan keselamatan. Pertentangan diksi semacam ini menimbulkan ironi mendalam antara tubuh yang ternodai dan jiwa yang merindukan kesucian.
Melalui pilihan katanya yang berani, W.S. Rendra memperlihatkan bagaimana bahasa dapat menjembatani dua dunia, yang profan dan yang ilahi. Selanjutnya, imaji. Jadi imaji adalah panca indera yang diciptakan oleh kata-kata dalam puisi. Jenisnya meliputi imaji visual, auditif, taktil atau kinestetik, penciuman, pengecapan, dan perasaan. W.S. Rendra menampilkan kekuatan citraan yang tajam dan realistis dalam menggambarkan kisah Maria Zaitun. Seperti pada Larik, matanya merah, bibirnya kering, gusinya berdarah. Di sini pembaca disuguhi citraan visual yang menggambarkan tubuh yang lemah dan rusak akibat penyakit. Selanjutnya dalam Larik, serangga bersuiran, air kali terantuk batu-batu. Muncul citraan auditif yang menegaskan kesunyian malam dan kesepian tokoh utama. Sementara pada Larik, seperti sapi tengah melahirkan, ia berjalan sambil mengangkang. Muncul citraan kinestetik yang kuat, menggambarkan penderitaan fisik yang luar biasa. Reaksi orang-orang yang menutup hidung ketika Maria lewat menggambarkan citraan penciuman, sedangkan tangisannya di tepi kali memunculkan citraan perasaan yang melankolis. Keseluruhan citraan ini menuntun pembaca untuk tidak sekadar membaca, tetapi turut menyelami penderitaan dan pergulatan batin tokoh utama. Selanjutnya majas. Majas adalah gaya bahasa kias yang digunakan penyair untuk memperkuat pesan dan menciptakan efek estetis. Jenisnya antara lain simile, simbolisme, ironi, personifikasi, repetisi, dan sebagainya. Di sini Rendra menggunakan beragam jenis majas dan untuk menegaskan makna spiritual dan tragis dalam puisi ini. Sebagai contoh pada Larik, seperti sapi tengah melahirkan, terdapat majas simile yang menegaskan penderitaan fisik yang berat. Dalam Larik berulang, malaikat penjaga Firdaus tampak majas repetisi yang menggambarkan ketakutan dan rasa bersalah yang menghantui Maria. Melalui Larik, Hari merembahkan badannya. W.S. Rendra memakai majas personifikasi untuk memberikan nuansa lembut dan puitis pada gambaran senja. Selain itu, simbolisme seperti apel melambangkan pembebasan dan pengantin melambangkan penyatuan dengan Tuhan. Gaya bahasa yang digunakan tidak sekadar mempercantik bentuk, melainkan juga memperdalam pesan moral dan spiritual yang diusung. Selanjutnya, rima dan irama. Rima adalah kesamaan bunyi di bagian awal, tengah, dan akhir lirik. Sementara irama adalah alur bunyi atau ketukan dalam puisi. Di sini, Westelindra membeli struktur yang bebas tanpa pola rima tetap, tetap- tetapi menjaga ritme melalui pengulangan waktu dan suasana yang terus berubah. Seperti pada Larik, jam 12 siang, jam 1 siang, dan seterusnya. Pembaca diajak mengikuti perjalanan batin Maria yang perlahan menuju akhir hidupnya. Refai berulang, malaikat penjaga Firdaus berfungsi sebagai jeda emosional yang memberi ruang refleksi dan memperkuat suasana religius. Irama dalam puisi ini bergerak perlahan dan kontemplatif, menyerupai doa panjang yang menggentar jiwa lelah menuju keabadian. Pola pengulangan waktu menciptakan kesan dramatik yang khas, menjadikan karya ini menyerupai monolog, teater, dan kekuatan spiritual yang mendalam. Selanjutnya, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca, baik secara tersirat maupun tersurat. Bisa bersifat moral,
sosial, religius, dan psikologis. Jadi melalui kisah Maria Zaitun ini, W.S. Hendra menegaskan pesan kemanusiaan yang begitu dalam. Bahwa kasih dan pengampunan harus mengalahkan penghakiman, seperti tergambar pada lari pelacur yang kalah, pelacur terhina. Penyair mengajak pembaca untuk melihat sisi manusiawi di balik sosok yang dianggap hina. Pertemuan Maria dengan mempelai menjadi simbol penebusan dan penerimaan ilahi, mengisyaratkan bahwa cinta Tuhan melampaui batas moral manusia. Jadi pesan ini tidak hanya bersifat religius, akan tetapi juga etis, mengajak pembaca untuk lebih peka, empati, dan menghargai sesama tanpa prasangka buruk. Sekian hasil analisis saya mengenai puisi Nyanyian Angsa karya W.S. Rendra. Sekian, terima kasih.